Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiga yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan bahwa doa-doa orang percaya dan apa yang tertulis di dalam Alkitab akan tergenapi. Banyak orang yang akan kiranya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Berita ini justru datang dari negara yang mayoritas berpenduduk agama yang lain yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini berita yang sangat luar biasa, teman-teman. Mari kita dengar terlebih dahulu, jangan skip. Mari terus berdoa supaya kiranya ada banyak orang yang diberkati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dia videonya, teman-teman. Hampir 1 juta umat Islam di Iran telah memutuskan untuk meninggalkan Islam demi Yesus. Iran sedang mengalami revolusi Yesus. Dari 75.000 masjid di Iran, 50.000 diantaranya ditutup. Mengapa? Karena orang-orang akhirnya sadar bahwa Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Yesus Kristus yang benar-benar dapat menyelamatkan dan memberikan harapan. Masyarakat Iran menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri, ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Hampir 1 juta orang percaya bahwa selama ini mereka telah menyembah Tuhan yang tidak dapat menolong mereka, dan Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Banyak yang melaporkan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui mimpi. Mari kita membawa Timur Tengah dalam doa. Nama Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Tapi berita luar negeri yang memuat ya tentang informasi yang disampaikan dalam video ini. Hampir 1 juta umat Islam di Iran telah memutuskan untuk meninggalkan Islam demi Yesus. Iran sedang mengalami revolusi Yesus. Dari 75.000 masjid di Iran, 50.000 diantaranya ditutup. Mengapa? Karena orang-orang akhirnya sadar bahwa Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Yesus Kristus yang benar-benar dapat menyelamatkan dan memberikan harapan. Masyarakat Iran menyerahkan segalanya, bahkan nyawa mereka sendiri, ketika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Hampir 1 juta orang percaya bahwa selama ini mereka telah menyembah Tuhan yang tidak dapat menolong mereka, dan Yesus adalah jalan dan harapan mereka. Banyak yang melaporkan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui mimpi. Mari kita membawa Timur Tengah dalam doa. Nama Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya, jadi itu kawan-kawan ya, memang ketika mereka memilih untuk mengikuti Yesus, mereka memang benar-benar harus siap menderita di sana. Karena kita tahu Iran ini kan negara yang menerapkan hukum-hukum Islam. Ya, kalau hukum-hukum Islam berarti ada yang meninggalkan Islam, ya hukumannya pasti mati. Ya, atau ya setidak-tidaknya mereka akan dikucilkan, dipersekusi, ya. Karena itu memang hukum syariat Islam, ya. Apalagi saya sering dengar juga itu oleh beberapa polemikus Islam, termasuk Pak Dhani, sempat viral pernyataan dia lalu. Katanya kalau anak saya itu murtad, meninggalkan Islam, maka saya akan bunuh dia. Ya, dan karena memang katanya itu perintah agama, ya, perintah agama. Atau ya jadi menurut dia, daripada dia nanti semakin jauh hidup dalam kemurtadan, jadi ya mendingan saya yang akan membunuh dia langsung, gitu kata dia, ya. Bahkan itu katanya sebagai wujud cinta kepada anaknya, itu kata si Dhani, ya. Dan yang sering masuk dalam room Kristen itu, kawan-kawan. Entahlah sekarang dia masih hidup atau tidak, ya, saya juga kurang tahu, ya, karena sudah nggak pernah saya dengar suaranya itu, kawan-kawan. Ya, dan ternyata kawan-kawan, saya coba ini cek ya berita ini, apakah berita ini benar atau tidak, ya. Saya mendapatkan berita ini, tapi berita luar, kawan-kawan, ya. Kalau memang ya, kalau TV Konohama mana mau ya memberitakan ini, ya, karena ini adalah aib buat mereka. Ini dimuat oleh CBN, ya, The Christian Broadcasting New York, ya, ini kawan-kawan. Ini beritanya Iran's Jesus Revolution, Moscow close 1 million Muslim accept crash, ya, kawan-kawan. Coba kita translate, ya, kawan-kawan, berita ini. Mudah-mudahan bisa ditranslate. Oh, puji Tuhan, ya, bisa ditranslate. Jadi berita ini mengatakan bahwa revolusi Yesus di Iran, masjid-masjid ditutup saat 1 juta muslim menerima Kristus. Nggak main-main, ya, 1 juta.
Ternyata berita ini sudah dari bulan 8 kemarin dimuat ya. Rupanya saya ketinggalan ya. Ini tanggal 13 Agustus 2024, 8, 9, 10, 11, ya 3 bulan lalu. Ya, 2-3 bulan lalu ya berita ini dimuat ya. Ini di tengah pembicaraan tentang perang yang lebih luas di Timur Tengah, ada juga berita bahwa revolusi Yesus mungkin sedang berlangsung. Jumlah umat muslim yang memilih untuk mengikuti Yesus meningkat pesat, terutama di Iran saat mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, ternyata perang ini kawan-kawan membuat mata orang Iran itu terbuka kawan-kawan ya. Mereka terbuka dan ketika mereka mengalami kesulitan ya, mereka hanya menemukan Yesus gitu. Karena mereka tahu sumber peperangan ini apa gitu loh. Ya, mereka tahu persis bahwa sumber peperangan ini karena ada ajaran ya, karena ada kitab yang mengajarkan untuk memusnahkan Israel, memerangi Israel. Inilah biang kehancuran dari Iran. Dan orang-orang yang memegang ajaran ini ya, mereka seperti Hamas, teroris Hamas, mereka benar-benar melakukan ajaran ini untuk memerangi Israel. Makanya Anda jangan kaget ketika orang-orang Konoha itu mayoritas itu membela Hamas, karena memang ajaran mereka sama. Ajarannya adalah memerangi Israel. Inilah yang mungkin membuat orang Iran sadar ternyata kita ini sedang berjalan dalam kegelapan. Ya, bagaimana mungkin kita disuruh untuk memusnahkan Israel? Bagaimana mungkin supaya kita ke surga kita harus membunuh Israel dulu? Ya, itu kan yang menjadi pemikiran mereka kemungkinan kalau saya menilai kawan-kawan ya. Jadi di tengah pembicaraan tentang perang yang lebih luas di Timur Tengah, ada juga berita ya revolusi Yesus mungkin sedang berlangsung. Ya, jumlah umat Islam yang memilih untuk mengikuti Yesus meningkat pesat, terutama di Iran saat mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Rakyat Iran mulai jenuh dengan para ayatullah dan negara yang dipimpin oleh janji-janji kosong ya, teokrasi Islam mereka. Ya, sebuah jajak pendapat internal anonim menemukan bahwa 80% kini lebih memilih pemerintahan yang demokratis dan banyak yang meninggalkan Islam. Jadi mereka ini sudah mulai sadar kawan-kawan ya, bahwa negara yang dipimpin dengan hukum-hukum Islam ini justru tidak membawa kesejahteraan, tidak membawa kedamaian dalam kehidupan mereka. Makanya jangan kaget kawan-kawan kalau negara-negara yang mendasarkan syariat Islam sebagai dasar negara mereka itu aman. Ya, selalu nggak aman, ya, selalu kacau. Ya, Suriah, Iran, Irak, Arab Saudi, Houthi, ya kan, Afghanistan saat ini pun rakyat Afghanistan, sedang menderita ya, masyarakat Afghanistan itu sangat menderita, di mana perempuan tidak boleh mengeluarkan suaranya, bahkan dalam membaca Quran pun tidak boleh keluar suaranya. Jadi perempuan itu benar-benar silent, nggak boleh berbicara. Karena itu katanya dosa. Nah, jadi kawan-kawan, hukum-hukum Islam inilah yang membuat mereka itu muak. Karena hukum Islam ini atau negara-negara yang menggunakan hukum Islam ini tidak membawa kemajuan bagi negara mereka. Justru yang ada permusuhan, peperangan, kebencian, iri hati. Inilah yang akhirnya mereka itu ya memilih untuk meninggalkan Islam. Anda memiliki salah satu negara dengan tingkat kecanduan narkoba tertinggi di dunia. Anda memiliki negara dengan korupsi yang merajalela. Anda memiliki negara dengan lebih dari separuh penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Jelas Todd Nettleton ya, dari The Voice of the Martyrs, FOM ya. Dan orang-orang Iran melihat ini dan berkata, tunggu sebentar. Jika ini yang Islam bawa kepada kita dalam 45 tahun terakhir, kami tidak tertarik. Kami ingin tahu apa saja pilihan lainnya. Wah, jadi kawan-kawan, mereka itu menyesal ya, sudah 45 tahun mengikuti Islam, tapi yang ditawarkan adalah seperti ini, ya, peperangan, ya, pembunuhan dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka mengatakan kami tidak tertarik, kami ingin tahu apa saja pilihan. Artinya mereka ingin mencari ajaran yang lain, ya. Apakah ada ajaran yang tidak mengajarkan pembunuhan, peperangan seperti itu kira-kira ya. Menurut Nettleton ya, wakil presiden bidang perpesanan di VOM, pilihan agama yang dipilih banyak orang adalah Yesus. Dengan setidaknya 1 juta muslim dilaporkan meninggalkan Islam dan beralih ke Kristen. Ya, ini data dari VOM ya, mengatakan bahwa orang-orang Iran yang sedang kebingungan
ya, dan ingin mencari kedamaian, mereka menemukan itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga setidaknya 1 juta orang Muslim itu dilaporkan meninggalkan Islam. Jadi bagaimana reaksi rezim terhadap hal ini dengan laporan 50.000 dari 75.000 masjid? Berarti kawan-kawan, ada 75.000 masjid dan 50-nya ya itu ditutup. Ya, jadi 50 dari 75.000 masjid di negara itu kini ditutup. Berarti sekarang masjid yang aktif di sana di Iran tinggal 25.000. Tapi masih banyak ya. Ini bukan sesuatu yang membuat rezim senang. Dan sungguh dalam banyak hal mereka berusaha untuk memperkuat kekuasaan mereka dan menghancurkan segala bentuk perbedaan pendapat. Kata Ned Leon, ya, Ned Leton. Kami telah mendengar banyak cerita tahun ini tentang pelajaran Alkitab. Sebuah gereja rumah yang digebek, ya digerebek. Semua orang di sana difoto. Semua orang di sana diinterogasi. Namun kemudian pemimpin pertemuan itu ditahan. Mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka dijebloskan ke penjara. Ya, bahkan ada berita bahwa di tahun 2024 saja Iran telah membunuh sekitar 300.000 warganya sendiri. Ya mungkin warga-warga yang dibunuh ini ya warga-warga yang meninggalkan Islam. Ya kawan-kawan, Anda bisa searching berita ya. Iran, sabar, saya coba searching beritanya ini kawan-kawan ya. Sekarang saya pernah baca ya. Ratusan ribu orang itu beritanya pernah saya baca kawan-kawan, tapi nantilah coba kita cari lagi ya. Pernah saya baca berita itu. Ya, lebih jauh lagi, Netalian berpendapat anggota keluarga dan teman-teman lebih toleran daripada pemerintah dalam meninggalkan Islam. Jadi kawan-kawan, ketika mereka meninggalkan Islam, mereka itu justru lebih toleran, ya, lebih toleran. Walaupun mereka sudah ditangkap, ya, dianiaya, dipenjara, ya, mereka bersikap seperti ini. Hey, kalau kamu menemukan sesuatu yang cocok untukmu, entah itu Yesus atau ateis, ya, atau apapun, kalau itu cocok untukmu, aku tahu Islam tidak cocok. Jadi aku senang kamu menemukan sesuatu yang cocok, jelasnya. Kawan-kawan, sampai seperti itu ya. Jadi kalau bukan Yesus ya ateis saja katanya, itu lebih cocok. Dan mereka mengatakan Islam tidak cocok gitu. Ya, saya pikir apa yang terjadi di sana sebenarnya mewakili apa yang terjadi di dunia Islam. Kata Don Seng ya, Direktur Eksekutif The Tide Ministry. Dia menjelaskan bagaimana umat Islam mengalami mimpi dan penglihatan yang membuat banyak dari mereka menemukan tujuan dan pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Jadi ketika mereka mengenal Tuhan, Yesus, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Ya, kami mendapat tanggapan dari para pendengar yang berkata, Anda tahu, sekarang saya mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan ingin menghukum saya. Jelas saya. Dan saya pikir ada kebangkitan yang sedang terjadi di seluruh dunia Muslim, bukan hanya di Irak. Wah, luar biasa ya. Jadi selama ini mereka hanya tahu tentang Tuhan yang menghukum. Mereka tidak tahu tentang Tuhan yang mengasihi. Ya, mereka tidak tahu tentang Tuhan yang telah berkorban, ya, untuk menyelamatkan mereka melalui Yesus Kristus. Ya, mereka nggak tahu. Ternyata ada Tuhan yang membela kita gitu loh. Ada Tuhan yang mengasihi kita dan membela kita. Selama ini kan mereka hanya ya dicekoki dengan Tuhan harus dibela, Tuhan harus dibela. Tapi ternyata ada Tuhan yang lain, Tuhan yang justru membela kita, Tuhan yang justru mengasihi kita. Ya, ini menarik kawan-kawannya. Jadi mereka itu benar-benar baru menemukan ajaran tersebut ya. Ya, sorry kawan-kawan, agak sedikit bising karena ini ya, anak saya ini nggak ada yang jaga ya. Ibunya sedang pergi ya, jadi dia saya tinggalkan bermainnya. Iya, saya tinggalkan dia bermain di box. Puji Tuhan sudah diamankan sama kakeknya ya. Oke, kita lanjut dulu kawan-kawan ya. Jadi ini menarik kawan-kawan ya. Jadi mereka tuh mengalami mimpi dan penglihatan yang membuat banyak dari mereka yang menemukan tujuan dan pemahaman yang berbeda tentang Tuhan. Kami mendapat tanggapan ya. Iya, jadi mengatakan bahwa kami mendapat tanggapan dari para pendengar yang berkata, Anda tahu, sekarang saya mengerti bahwa Tuhan mengasihi saya. Ini berharga sekali kawan-kawan. Mereka baru paham bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang membela mereka. Wah, ini luar biasa kawan-kawan ya. Saya selalu berpikir bahwa Tuhan ingin menghukum saya. Jelas saya. Dan saya pikir ada kebangkitan yang sedang terjadi di seluruh dunia Muslim, bukan hanya di Irak. Lalu saya mengatakan siaran radio Tide Ministry bahkan menerima tanggapan positif di Afghanistan, di mana Taliban menimbulkan bahaya besar bagi mereka yang mencari informasi dari orang-orang Kristen rahasia di negara tersebut. Wah, bahkan ini sudah sampai ke Afghanistan kawan-kawan ya.
banyak kecurigaan. Oke, kalau saya akan bertemu dengan orang-orang ini dan mengatakan bahwa saya sekarang seorang penganut agama, apakah mereka benar-benar penganut agama sejati atau mereka hanya mencoba mengidentifikasi saya? Katanya. Ini lebih dari sekedar dikucilkan atau tidak diakui oleh keluarga Anda. Ini sebenarnya ancaman kematian. Jadi, menerima kehidupan baru dalam Kristus berarti menerima kemungkinan kehidupan Anda berakhir di dunia. Memang ngeri kawan-kawan, ya. Anda berani meninggalkan atau Anda berani mengikuti Yesus, ya, meninggalkan agama Anda memang risikonya berat. Tapi ya, apalah arti di dunia tanpa Yesus? Karena semua yang hidup di dunia ini akan mati juga. Dan kalau Anda berakhir tanpa Yesus, Anda binasa. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, kalau tidak percaya Yesus, Anda hidup tanpa Yesus di dunia, Anda mati, Anda binasa. Tapi kalau Anda hidup dengan Yesus dan Anda harus mati karena ikut Yesus, maka Anda akan peroleh ya hidup yang kekal di surga. Karena apa? Karena Anda percaya Yesus. Ya. Lalu kekesalan juga ya menyebar di Yaman, di mana Joshua Project melaporkan pertumbuhan Kristen hampir 2 kali lipat rata-rata global. Wow, kawan-kawan, di Afghanistan, di Iran, Afghanistan, di Yaman, rupanya kekristenan mulai berkembang. Ya, lalu di sebelahnya Ned Layton ya melihat monarki Arab Saudi menjadi sedikit lebih toleran terhadap orang Kristen dan gereja mereka. Ya, bahkan kita tahu Pangeran Arab membeli sebuah lukisan Yesus dengan harga yang fantastis, kawan-kawan. Artinya ini Tuhan sedang berkarya, kawan-kawan. Tuhan sedang berkarya. Begitu Anda tahu sendiri ya, dunia Arab, dunia Islam itu sangat ketat dengan syariat Islam. Tapi hari-hari ini kita lihat mulai longgar, apalagi di Arab Saudi itu sudah sangat-sangat longgar. Ya, tentu saja tidak serta-merta menyambut dengan tangan terbuka. Namun pemahaman bahwa hal itu bisa saja terjadi, bahwa mungkin ada orang Kristen di sana jelasnya. Dan mungkin itu bukan hal terburuk di dunia. Itu adalah perubahan besar dari apa yang akan kita lihat 10 atau 15 atau 20 tahun yang lalu. Ini adalah gerakan roh Tuhan yang membawa perubahan yang mungkin akhirnya mengubah tidak hanya Iran, tetapi seluruh Timur Tengah. Amin. Makanya kawan-kawan, lewat video ini saya ajak kita berdoa yuk. Kita berdoa untuk Timur Tengah. Ya, kita berdoa untuk Iran. Ya, kita harus mengasihi mereka. Kita harus mendoakan mereka. Apalagi di sana ada anak Tuhan yang dianiaya. Kita pun harus berdoa untuk Indonesia. Indonesia juga banyak. Saya setiap minggu itu ya di gereja saya harus berdoa untuk Indonesia. Ya, saya berdoa supaya anak-anak Tuhan yang dianiaya di bangsa ini tetap kuat dan orang-orang yang menganiaya bisa bertobat. Kita hanya berdoa, kawan-kawan ya. Sudah berpuluh-puluh tahun ya para misionaris berdoa untuk Iran, berdoa untuk Arab, berdoa untuk Afghanistan, berdoa untuk Yaman, ya, supaya di sana Injil bisa terbuka. Dan puji Tuhan, sekarang ya Injil sudah mulai terbuka, kawan-kawan. Oke, saya mengajak kita beberapa menit. Ayo mari kita berdoa. Saya akan pimpin doa, kawan-kawan. Kita berdoa untuk Iran, ya. Kita berdoa untuk Timur Tengah supaya terus kegerakan lawatan Tuhan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berita yang luar biasa. Kabar sukacita datang dari Timur Tengah dan lebih khusus Iran, ya. Ternyata lewat kejadian-kejadian pertempuran yang terjadi, Tuhan berkarya di sana. Dan kabarnya sudah jutaan orang yang akhirnya sadar dan mereka sudah mengikuti Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami berdoa, kuatkan iman mereka. Dan tidak mudah Tuhan, mereka menjadi pengikut Kristus di sana. Mereka harus teraniaya, mereka harus dikucilkan, bahkan mereka harus dipenjara, diancam, bahkan ada yang harus jadi martir, dibunuh karena ikut Tuhan. Tuhan, kami berdoa, siapapun pelaku, ya, orang-orang jahat tersebut, Tuhan jamah mereka. Tuhan kasihani mereka supaya mereka bertobat dari perbuatan mereka. Pemimpin Iran Ayatullah Khamenei, Tuhan jamah hatinya supaya dia berhenti dari ideologi terorisnya. Tuhan, ya, para presiden Iran, para pemimpin Iran, pejabat-pejabat Iran, Tuhan kasihani mereka, ampuni mereka. Tuhan, jamalah hati mereka supaya mereka bertobat dan meninggalkan ideologi teroris yang mereka pegang selama ini. Tuhan, kami berdoa untuk Yaman, kami berdoa Tuhan untuk Afghanistan. Penganiayaan terhadap anak Tuhan di sana sangat dahsyat. Tuhan, kasihanilah, kemurahan-Mu terjadi. Biarlah anak Tuhan di sana kuat. Biarlah pemimpin Iran, pemimpin Taliban, ya, pemimpin Houthi, Yaman, kawan-kawan, Arab Saudi, bahkan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim di sana. Biarlah mereka sadar dan bertobat dan mereka bisa benar-benar mengikuti ajaran keselamatan di dalam Kristus. Bahkan kami juga melepaskan berkat bagi Indonesia tercinta. Tuhan, Tuhan, Engkau tahu di bangsa ini banyak gereja-gereja yang ditutup, banyak anak-anak Tuhan yang dipersekusi. Ya Tuhan, pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang membenci Engkau. Tuhan, kami tetap berdoa mengasihi mereka. Ampunilah kiranya mereka, Tuhan. Jamalah mereka, Tuhan, agar mereka bertobat dari perbuatan mereka dan mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati anak-anak Tuhan yang dianiaya, para apologet Kristen yang sedang melayani Engkau lewat media sosial, para hamba-hamba Tuhan, misionaris yang melayani Engkau secara offline, secara misionaris Tuhan, di desa-desa, di kota-kota, dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan, urapi mereka. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Biarlah Injil Kerajaan terus diberitakan, sehingga Tuhan, lewat kehidupan
anak-anak Tuhan di bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kawan-kawan, sobat waras yang dikasihi Tuhan, jangan lupa membawa dalam doa Iran. Bawa dalam doa Timur Tengah. Bawa dalam doa. Biar lawatan Tuhan terjadi. Bawa dalam doa bangsa kita ini. Kita berdoa supaya pemimpin bangsa kita juga bertobat dan mereka bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mohon kalian semua untuk like video ini. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan pemaparan dan video yang barusan kita putar dari awal hingga akhir? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita dapat menyimak dan juga berkontribusi untuk mendukung setiap program dan perkembangan channel ini teman-teman. Dari video yang barusan kita dengar itu luar biasa teman-teman. Jikalau memang berita itu valid dan benar dan luar biasa, maka semestinya kita terus bersyukur bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab terus tergenapi. Kenapa? Bahwa setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapan anak domba Allah, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan. Banyak orang saat ini, terlebih-lebih para ustadz dan para mualaf polemikus yang kerjaannya setiap hari mengutak-atik Alkitab, menafsirkan dan sesuka hati mereka, melakukan penafsiran seliar-liarnya, terserah mereka. Tapi mari kita terus berdoa teman-teman, supaya lewat semua itu ada pekerjaan Allah Roh Kudus yang membuka mata hati setiap pendengar mereka untuk mencari tahu. Karena tidak mungkin mereka tidak membuka pikiran dan tangan mereka untuk menggoogling dan mencari tahu setiap apa yang mereka sampaikan, sehingga mereka akhirnya menemukan jalan kebenaran. Teman-teman, mari kita terus berdoa. Firman Tuhan itu pasti tergenapi. Firman Tuhan itu pasti terjadi, bahwa dari setiap suku, kaum, ras dan bahasa akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Mereka memuji anak Allah, mereka memuji, menyembah Tuhan yang benar. Saudaraku, kita terus berdoa supaya kiranya banyak para apologetik Kristen, orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan bersatu hati untuk terus memberitakan Injil, bersuara tentang kebenaran. Karena kepada mereka, kepada orang percaya, kepada kita yang dipanggil keluar dari kegelapan menjadi terang, berita keselamatan itu kepada kita. Maka Tuhan Yesus ketika bangkit dan naik ke surga, Dia memberikan satu pesan yang tidak boleh diabaikan, yaitu menjadi saksi Dia, memberitakan tentang kebenaran, memberitakan Injil, supaya setiap telinga yang mendengar, mulut mengaku, mata dibukakan, pikiran dibuka untuk melihat kebenaran dan mereka diselamatkan. Teman-teman, banyak orang yang melarang kekristenan untuk beribadah. Banyak orang yang merasa mayoritas sehingga semena-mena terhadap minoritas. Bagi kekristenan bukan soal mayoritas dan minoritas, tetapi bagaimana kebenaran itu memerdekakan orang, dibebaskan dari dosa. Teman-teman, itu hanya terjadi di dalam Kristus Yesus. Mari cerdas, kita terus berdoa supaya ada banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memberikan berita-berita miring soal kekristenan, bahkan yang saat ini begitu banyak viral di Indonesia, yang mencuat bahwa mereka bebas membahas tentang iman Kristen di berbagai media mereka. Semoga lewat cara itu, walaupun caranya yang salah, Allah Roh Kudus bekerja yang tanpa batas, membuka pintu hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Semoga berkat-berkat daripada Kristus itu membuka pintu hati mereka untuk percaya. Mari teman-teman, kita terus berdoa mendukung pelayanan-pelayanan di dalam pemberitaan Injil. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen dan share. Salam sadar, kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Bye bye.